Suhardi. Nah, di sini saya akan melakukan operasi comparison query di MongoDB, di mana itu merupakan sebuah pencarian dokumen yang dilakukan dengan membandingkan value dokumen dengan value yang ditentukan. Ini ada beberapa operator yang kita praktikkan satu persatu. Namun sebelum itu kita akan masuk dulu ke dalam MongoDB-nya. Karena saya install di drive D, maka saya arahkan ke sana. Kita masuk ke dalam foldernya. Nah, setelah sampai ke folder bin, kita masukkan perintah mongos.x. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk dan menyalakannya. Sekarang kita gunakan perintah show dbs untuk melihat database yang sudah ada. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa database, namun yang saya gunakan yaitu database toko saja. Use toko. Nah, di sini saya akan membuat sebuah koleksi dengan nama barang yang nantinya saya akan isi dengan beberapa dokumen. Kita gunakan perintah db.barang. Lalu langsung kita isi datanya dengan perintah insert main. Insert main ini kita gunakan lalu kita masukkan field yang pertama itu ID 1, lalu nama barang, misalnya gula, lalu harga, misalnya 1.000. Ini kita gunakan panah atas saja biar cepat. Dokumen yang kedua yaitu yaitu kopi, harganya 5.000. Yang keempat yaitu misalnya rokok, harganya 25.000. Sini kita cukup menggunakan 5 dokumen saja. Kita ganti misalnya lihat data yang sudah kita insert itu, kita gunakan perintah db.nama koleksinya lalu find. Ini sudah ada. Sekarang kita akan mencoba operator yaitu eq, di mana itu telah mencari dokumen yang nilainya sama dengan value yang ditentukan. Di mana cara penulisannya itu gunakan find, lalu masukkan fieldnya, lalu value-nya. db.barang misalnya nama barang, awal kita masukkan operatornya, gunakan $eq. Lalu apa yang akan kita cari? Misalnya saya akan mencari dengan nama beras. Bisa, dia akan menampilkan barang yang kita masukkan di sini. Lalu operator yang kedua yaitu NE, di mana itu mencari dokumen yang nilainya tidak sama dengan value yang ditentukan. Saya akan panah atas saja. Misalnya saya ingin skip yang namanya rokok, kita ganti di sini menjadi rokok. Sorry, saya lupa ganti operatornya, jadi NE. Dia akan menampilkan dokumen yang selain rok ini, itu adalah gula, beras, kopi, dan teh. Lalu operator yang berikutnya itu GT, yaitu mencari dokumen yang nilainya lebih besar dari value yang ditentukan. Saya gunakan panah atas, kita ganti menjadi GT. Misalnya saya ganti nama fieldnya di sini menjadi harga saja. Mencari yang nilainya lebih besar dari misalnya 10.000. Yang tampil itu 25.000 dan 50.000, karena sisanya itu ada di bawah 10.000 itu 7.000 dan 5.000. Sekarang yang berikutnya
berikutnya itu GTE, yaitu mencari dokumen yang nilainya lebih besar atau sama dengan value yang ditentukan. Dan saya akan memasukkan yang GTE. Kita gunakan perintah find dulu. Nah, di sini saya akan mencari yang start dari 7.000 saja. Yang 7.000 juga masih tampil. Oke, cocok. Dari 7.000 ke atas. Jadi yang 5.000 itu tidak tampil karena dibawa dari 7.000. Nah, operator yang selanjutnya itu LT, yaitu mencari dokumen yang nilainya lebih kecil dari value yang ditentukan. Misalnya saya akan mencari dokumen yang lebih kecil dari 25.000. Harganya lebih kecil dari 7.000. Kita masukkan LT. Lalu kita berikan nilainya di sini 25.000. Yang muncul itu ya 7.000, 5.000, dan 10.000. Barang yang 50.000 tadi tidak masuk karena dia lebih besar dari 25.000. Atas yang selanjutnya itu LT, itu mencari dokumen yang nilainya lebih kecil atau sama dengan value yang ditentukan. Misalnya saya akan memasukkan, kita find dulu, kita cari yang 10.000, kita masukkan yang 10.000. 10.000 tampil juga. Oke, cocok. 10.000, 5.000, dan 7.000. Karena ini adalah operator yang sama dengan atau lebih kecil. Jadi yang 25.000 dan 50.000 itu tidak tampil. Oke, operator yang selanjutnya itu IN, itu mencari dokumen yang nilainya dalam value array yang ditentukan. Gimana cara penulisannya itu? DB collection. Yang kita cari misalnya mencari dokumen pilihnya ada. Saya masukkan nama barang saja. Kita masukkan operatornya $IN. Lalu gunakan kurung siku. Pilih yang pertama yaitu saya akan memasukkan gula dan T. Oke, yang tampil itu hanya gula dan T karena hanya itu yang kita tuliskan di sini. Operator yang selanjutnya itu NIN, yang mungkin yang dia adalah kebalikannya. Jadi ketika saya masukkan gula dan T di sini, tampil itu selain gula dan T, karena yang ditulis di sini tidak akan ditampilkan atau dikecualikan. Oke, untuk operator comparison sampai di situ saja. Selanjutnya di sini kita akan mempraktikkan operasi logical query, di mana itu adalah pencarian dokumen yang dilakukan berdasarkan kondisi true atau false dari value yang ditentukan. Di sini ada 4 operator yang akan digunakan, yaitu AND, OR, NOR, dan dimana seperti yang kita tahu bahwa N akan bernilai true jika kedua kondisinya terpenuhi. Kita coba N terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam command prompt, kita ketikkan perintah db terus nama koleksinya, lalu find awal, lalu kita masukkan operatornya yaitu N. Kita masukkan field yang pertama, misalnya nama barang. Misalnya saya akan memasukkan beras. Lalu field yang kedua itu harga. Misalnya harganya itu 50.000 sesuai dengan yang di sini. Tampil karena kedua kondisinya terpenuhi, yaitu nama barang beras dengan harga yang 50.000 itu cocok di database. Nah, ketika saya mengganti salah satu fieldnya, misalnya saya harganya saya bedakan, maka dia tidak akan muncul karena nilainya itu false. Terus operator yang kedua yaitu OR, yang dimana jika salah satu kondisinya terpenuhi maka dia akan
menampilkan datanya. Misalnya saya masukkan gb.8 atas saja, kita ganti operatornya. Dan nama barangnya tetap beras, namun harganya kita jadikan 5.000. Oke, enter. Nah, dia akan menampilkan nama barang beras dan nama barang yang harganya 5.000, yaitu kopi. Jadi dia, jika salah satunya, dia akan menampilkan nilai sesuai yang ada di dalam sini, tanpa harus membandingkan bahwa keduanya harus benar seperti logika N. Jadi dia akan otomatis mengambil nama barang yang harganya cocok 5.000, yaitu kopi. Terus kata saya yaitu NOR, dimana ini akan mengecualikan nilai yang ada di dalam field tersebut. Contohnya kita gunakan font atas, kita jadi NOR, yang tetap nama barang beras, namun harganya kita 5.000 juga. Nah, dia akan mengecualikan nama barang yang namanya beras dan nama barang yang harganya 5.000, yaitu gula, rokok, dan teh, karena dia tidak terpenuhi. Jadi dia hanya mengskip beras dan barang yang harganya 5.000. Lalu operator selanjutnya yaitu not, dimana di sini ada sedikit perbedaan karena kita membutuhkan operator comparison query yang tadi. Misalnya harga, lalu kita masukkan operatornya not, lalu titik 2. Nah, di sini saya akan coba menggunakan operator GTE, dimana itu adalah mencari dokumen yang nilainya lebih besar atau sama dengan value yang ditentukan. Saya akan masukkan operator GTE, lalu misalnya saya masukkan 10.000. Dari operator GTE itu mencari nilainya yang lebih besar atau sama dengan. Namun di sini justru yang tampil itu adalah yang lebih kecil karena menggunakan logika NOT atau kebalikannya. Jadi yang tampil itu yang lebih kecil dari 10.000. Selanjutnya di sini saya akan melakukan operasi bulk write, yaitu sebuah operasi di mana dalam satu perintah terdapat beberapa sintaks. Di sini saya akan mencoba menambahkan satu data sekaligus mengupdate satu dokumen lainnya. Perintahnya itu dv tambahkan satu data dulu. Set one dengan perintah dokumen sama dengan 6. Lalu harga misalnya 3.000. Kita update one. Kita ambil misalnya nama barang, misalnya saya ambil rokok. Update. Update menjadi 30.000. Sorry, saya lupa menambahkan nama koleksinya. db.barang. Oke, sudah true. Sekarang kita coba find. Dan di sini harga rokok sudah berubah dan ada penambahan satu field, yaitu susu. Nah, sekarang saya akan mencoba mendelete satu data sambil mengupdate dokumen lainnya. Beritanya kurang lebih sama.
tapi yang di atas delete one-nya kita ubah. Kita ketik dari awal saja. Delete one. Mendelete misalnya nama barang rokok. Lalu kita buka lagi update one, kita filter lagi. Kita ambil nama barang tusuk, lalu kita update set. Misalnya kita naikkan ke 5.000 atau 6.000. Sorry, ada typo di bulk rate-nya. Oke, sudah tuh. Coba kita cek. Nah, barang sudah ada, harganya sudah naik ke 6.000 dan nama barang dengan rokok sudah tidak ada. Selanjutnya di sini yaitu fungsi agregasi, di mana itu merupakan pengelompokan data didasarkan pada suatu proses yang dilakukan dalam dokumen. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 10 dokumen di koleksi karyawan, di mana filenya terdiri dari ID, nama, departemen, jenis kelamin, dan gaji. Biasanya jika kita ingin menampilkan misalnya berapa karyawan dalam suatu departemen, kita biasa menggunakan ib.karya, nama koleksi, lalu count. Misalnya departemen, misalnya saya menggunakan SDM. Muncul, berarti ada 2 karyawan dalam departemen SDM. Nah, ada bentuk lain jika kita ingin menggunakan aggregate. Caranya itu db.aggregate, lalu group. Misalnya ID, departemen. Kita berikan misalnya jumlah karyawan. Lalu kita buka kurung, lalu sum 1, 2, 3. Saya lupa menambahkan nama koleksinya, itu karyawan. Nah, di sini akan tampil berapa jumlah karyawan dalam tiap departemen. Nah, bentuk lain jika kita ingin menampilkan jenis kelamin dari karyawan, kita ganti di sini menjadi jenis kelamin. Nah, di sini terdapat bahwa laki-laki terdapat 5 orang dan perempuan itu 5 orang. Nah, selanjutnya yaitu ketika kita ingin membuat sebuah koleksi, kita bisa melakukan validasi. Jadi data yang kita insert ke dalam itu difilter terlebih dahulu. Contohnya kita buat sebuah koleksi baru, misalnya
lowongan pekerjaan. Kita validator. Kita buatkan fungsinya itu JSON skema. Lalu misalnya required, berarti harus diisi. Misalnya field pertama yang harus diisi itu nama pelamar. Dan umur pelamar. Properties. Soalnya nama pelamar terlebih dahulu. Nama pelamar. Lalu kita gunakan JSON. JSON type. Nah, di sini kita taruh tipe datanya itu string. Jadi pelamar ini harus bertipe string. Selanjutnya untuk umur pelamar, kita gunakan JSON type juga, tapi kita ganti jadi integer. Lalu kita berikan pembatasan, misalnya minimumnya adalah 18. Misalnya 28. Lalu kita Oke. Sekarang kita coba insert data ke dalam collection lowongan pekerjaan. Kita coba insert one dulu. Kita coba lihat. Oke, di dalam sudah ada berhasil. Nah, sekarang kita coba insert, namun kita melebihkan dari syaratnya. Misalnya saya ganti misalnya karena minimalnya adalah 18, kita coba taruh 17. Nah, itu akan error karena dia tidak memenuhi syarat. Kita coba jika lebih dari 28, contohnya 29, nah itu akan error juga. Jadi sudah ditentukan dari awal bahwa minimal dan maksimumnya itu berapa. Oke, sekian dan terima kasih.